Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menuntut para murid-Nya menempatkan pilihan mereka pada dirinya di atas segala-galanya, termasuk di atas ikatan keluarga terdekat sekalipun. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 11 Juli. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Benediktus Abbas. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi guru dalam pengabdian ilahi. Semoga kami mencintai Dikau di atas segalanya dan mengikuti jalan hukum-Mu dengan sepenuh hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 10 ayat 14, dilanjutkan bab 11 ayat 1. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Benediktus Abbas. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Benediktus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Santo Benediktus hidup tahun 480 sampai 543. Ia adalah seorang pendiri Ordo Benediktin. Memilih hidup bertapa di Gunung Subiaco dibandingkan dengan kekayaan dan ketenaran sebagai orator di Roma. Ia menulis anggaran dasar yang masih dipakai oleh banyak ordo atau kongregasi sampai saat ini. Ia hidup kudus dan tegas pada hal-hal yang hakiki. Saudari-saudaraku yang terkasih, memang membuat pilihan itu menuntut ketegasan, baik itu pikiran dan kejernihan hati nurani. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menuntut para muridnya menempatkan pilihan mereka pada dirinya di atas segala-galanya, termasuk di atas ikatan keluarga terdekat sekalipun. Tuhan memang tidak bisa dibandingkan dengan manusia, tetapi tidak boleh dipertentangkan. Itulah makna dalam dari kata hiperbola pertentangan dalam sabda Tuhan hari ini. Kita tahu bagaimana Yesus ketika memanggil para muridnya, memberi pesan-pesan kepada mereka sebelum diberikan tugas perutusan. Bahkan tantangan-tantangan akan dihadapi oleh para murid. Dengan jelas dikatakan salah satu pesannya, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Setiap dari pengikut Kristus selalu akan mengalami kesulitan, tantangan, penganiayaan, ditolak. Menerima tugas perutusan dan pewartaan itu. Jangan menyangka bahwa dengan menjadi murid Yesus semuanya menjadi beres dan baik, indah, tidak ada kesulitan. Saudara-saudariku yang terkasih, justru Yesus mengatakan, "Karena namaku kalian akan dibenci oleh semua orang." Siapkah kita menerima konsekuensi atas panggilan kita menjadi murid-muridnya? Dan tentu saja Yesus selalu memberikan peneguhan, jaminan, dan bekal untuk kita para muridnya ini. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama sebagai murid-murid yang dipanggil, sebagai umat Allah, kita semua diajak untuk selalu setia mengimani Tuhan kita Yesus Kristus dan menjalankan tugas perutusan dimanapun kita berada, mulai dari rumah kita, komunitas kita, dan dimanapun kita berada. Karena bersama Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Meskipun tantangan-tantangan dan konsekuensinya itu tentunya tidak mudah. Mari kita meneruskan menjadi murid-murid Yesus yang setia, yang tangguh dan sabar menghadapi salib yang sedang kita pikul, supaya kita siap dan layak untuk menjadi murid-muridnya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan,
dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu, kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.